Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada perusahaan yang bisa melesat cepet banget, sementara yang lain kayaknya susah payah banget di era digital ini? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas aturan main yang udah berubah total di dunia bisnis. Percaya atau enggak, semuanya berawal dari sebuah konflik di Hollywood. Waktu itu sutradara legendaris Steven Spielberg berdebat sengit sama Netflix. Tapi ini tuh bukan sekedar soal film loh. Ini adalah sinyal yang keras dan jelas bahwa buku aturan bisnis yang lama itu udah nggak relevan lagi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari bagian pertama. Jadi gini, semua keunggulan yang dulu jadi fondasi kerajaan bisnis di abad ke-20, sekarang ini perlahan tapi pasti mulai goyah. Dulu, kalau Anda punya pabrik paling besar atau menguasai jalur distribusi, wah, itu udah jaminan sukses. Tapi sekarang, arena permainannya udah pindah. Kemenangan itu diraih lewat pengalaman konsumen yang luar biasa, algoritma yang super pintar, dan ekosistem yang bisa menciptakan nilai jauh lebih besar dari satu perusahaan doang. Makanya, definisinya pun ikut berubah. Keunggulan kompetitif zaman sekarang itu bukan lagi soal apa yang perusahaan punya, tapi lebih ke apa yang perusahaan lakukan. Gimana cara mereka terus berinovasi, gimana cara mereka mengatur kerja, dan yang paling penting, gimana cara mereka memenangkan hati konsumen lagi dan lagi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin perusahaan kayak Amazon, Netflix, sama Google itu beda banget? Gimana cara mereka menang? Nah, yang menarik di sini adalah mereka itu bukan cuma sekedar perusahaan teknologi. Mereka semua punya DNA operasional yang sama. Mereka berpikir dalam skala yang gila-gilaan, menempatkan platform digital di jantung bisnis mereka, dan membangun ekosistem yang bikin mereka tumbuh makin cepat. Nah, semua pola pikir tadi bisa kita rangkum jadi kerangka inti pembahasan kita kali ini, 6 aturan baru dari seorang pemikir bisnis bernama Ram Charan yang pada dasarnya jadi buku pedoman para raksasa digital. Ini dia keenam aturan yang membentuk buku pedoman baru tersebut. Biar kita benar-benar paham cara kerjanya, kita bakal fokus ke 3 aturan yang paling transformatif. Soal personalisasi pengalaman, cara membangun ekosistem, dan cara mereka mengubah total cara menghasilkan uang. Aturan pertama ini adalah fondasinya. Para pemimpin digital itu terobsesi banget dengan setiap titik interaksi konsumen dengan dunia mereka. Dari saat pertama kali tahu produknya, sampai layanan purna jual, setiap detailnya itu penting banget. Nah, ini contoh keren banget buat aturan nomor 3. Coba deh kita lihat langkah Apple masuk ke dunia kesehatan. Mereka kan gak cuma jual jam tangan, mereka lagi membangun sebuah ekosistem utuh yang menyatukan asuransi, rumah sakit, peneliti untuk menciptakan pengalaman kesehatan yang benar-benar baru. Dan yang paling penting, kendalinya ada di tangan kita sebagai konsumen. Jadi, ini poin yang krusial banget. Ada pergeseran besar dalam cara mereka mikirin uang. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar cari untung jangka pendek, tapi gimana caranya menghasilkan arus kas yang masif untuk mendanai gelombang pertumbuhan berikutnya. Biar kebayang seberapa kuat model ini, lihat angka ini. 280 miliar dolar. Gila kan? Dan ini bukan valuasi loh ya. Ini pendapatan tahunan Amazon yang mereka capai hanya dalam 25 tahun. Ini adalah skala yang luar biasa yang didanai oleh fokus tanpa henti pada generasi kas. Dan ini nih mesinnya. Dengan margin kotor yang jauh lebih tinggi, Amazon bisa 40% dibanding Walmart yang 25%. Ditambah skala bisnis yang raksasa, mereka ini jadi mesin penghasil uang tunai yang hampir nggak bisa dihentikan. Oke, ini semua kedengerannya keren banget ya buat para raksasa digital. Tapi, terus gimana nasib perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan tradisional yang udah mapan? Ini pertanyaan yang paling penting kan? Apa permainannya udah selesai buat mereka yang nggak lahir di era digital? Jawabannya tegas dan jelas. Ya, tentu saja masih ada harapan. Dan ini bukan cuma teori loh. Aturan-aturan ini nggak eksklusif buat startup doang. Lihat deh Walmart. Mereka mengubah toko-toko raksasa mereka jadi pusat digital. Terus ada Fidelity yang merombak total struktur organisasinya. Dan tentu saja Disney yang bertransformasi habis-habisan buat memenangkan perang streaming. Mereka semua belajar dan melawan balik. Kutipan dari Jeff Bezos ini benar-benar merangkum semuanya. Keunggulan kompetitif itu bukan piala yang bisa kita raih terus kita pajang selamanya. Enggak, keunggulan itu harus diperjuangkan setiap hari. Hari ini harus selalu jadi hari pertama. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua. Keunggulan yang kita punya hari ini punya tanggal kedaluarsa.
Nah, apa langkah pertama yang akan Anda ambil di hari pertama Anda untuk menciptakan masa depan?